Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Sahara, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Alia Alfi Syahrani, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Karimila Mesartika, nomor absen 16. Kami dari kelas 11 IPA 1. Kami akan membuat video praktikum kimia untuk mengetahui reaksi beberapa indikator alami dan buatan yang akan dicampurkan dengan beberapa larutan asam dan basa. Di sini kami menggunakan beberapa ekstrak dari kulit manggis, ekstrak dari bunga mawar, dan ekstrak dari kunyit. Untuk indikator buatannya, di sini ada kertas lakmus berwarna merah dan biru. Untuk larutannya ada air biasa, ekstrak kapur sirih, cuka, sabun, gula, garam, dan larutan ekstrak jeruk. Kami akan melakukan percobaan yang pertama dengan indikator biasa kertas lakmus merah dan juga biru. Pertama, kita akan celupkan ke dalam larutan air biasa. Dari kertas lakmus berwarna merah kita masukkan ke dalam larutan air. Lalu kertas lakmus yang berwarna biru Setelah dicelupkan ke dalam larutan air biasa, kertas lakmus biru warnanya bertambah satu tingkat menjadi lebih biru. Ini termasuk perubahan basa. dan lalu kita dalam larutan yang kedua kita masukkan kertas lakmus yang berwarna merah ke dalam kapur sirih. Lalu yang berwarna biru. Di sini perubahan dari kedua kertas lakmus ini berubah menjadi biru keduanya karena larutan kapur sirih termasuk larutan basa. Lalu kita masukkan lagi ke dalam larutan cuka dari yang kertas lakmus berwarna merah. Ini yang berwarna biru. Dapat kita lihat bahwa kedua kertas lakmus tersebut berubah warna menjadi lebih merah karena larutan asam cuka termasuk ke dalam larutan asam. Lalu kita masukkan lagi ke dalam larutan sabun dari yang kertas lakmus berwarna merah. Lanjut yang berwarna biru. Lanjut larutan garam. Kita masukkan kertas lakmus yang berwarna merah. Lalu kita masukkan lagi yang berwarna biru ke dalam larutan garam. Dapat kita ketahui perubahannya. Di sini kertas lakmus berwarna merah jika dimasukkan ke dalam larutan garam warnanya tetap menjadi merah. Sedangkan kertas lakmus biru jika dimasukkan ke dalam larutan garam warnanya berubah menjadi merah. Di sini kita dapat ketahui bahwa kedua kertas tersebut berubah menjadi merah dan larutan garam termasuk ke dalam larutan asam. Yang terakhir kita masukkan dari yang lakmus yang berwarna merah ke dalam larutan jeruk.
Lalu kita masukkan lagi yang berwarna biru. Perubahan di antara dua kertas lakmus ini sangat jelas. Kertas lakmus berwarna merah, warnanya berubah menjadi semakin merah, sedangkan kertas lakmus berwarna biru, warnanya juga berubah menjadi merah. Di sini dapat kita ketahui bahwa larutan jeruk mengandung banyak ekstrak yang rasanya asam. Lanjut percobaan selanjutnya menggunakan indikator alami. Yang pertama, kami akan menggunakan indikator dari ekstrak kunyit. Di sini kami mengambil sedikit ekstrak kunyit, lalu akan kami campurkan dengan larutan air. Dapat kita ketahui bahwa larutan air termasuk larutan basah sehingga warna kuning dari ekstrak kunyit tidak berubah menjadi lebih cerah, melainkan berubah menjadi sedikit lebih gelap. Selanjutnya, saya akan mencampurkan sedikit larutan dari ekstrak kunyit dengan kapur sirih. Dapat diketahui bahwa larutan dari ekstrak kunyit yang dicampurkan dengan kapur sirih warnanya berubah menjadi lebih gelap dan termasuk ke dalam larutan basah. Selanjutnya, saya kembali mengambil sedikit ekstrak dari kunyit Dicampur dengan cuka. Dapat kita lihat bahwa larutan dari ekstrak kunyit berubah warna menjadi lebih terang, dan dapat kita ketahui bahwa larutan juga termasuk larutan asam. Selanjutnya, saya kembali mengambil sedikit larutan dari ekstrak kunyit yang akan dicampurkan dengan larutan sabun. Hasilnya warnanya tetap seperti sebelumnya, dan dapat kita ketahui bahwa larutan dari sabun termasuk larutan basah. Selanjutnya, saya kembali mengambil larutan ekstrak dari kunyit yang akan dicampurkan dengan larutan gula. Di sini perubahan yang terlihat adalah warna dari ekstrak kunyit, warnanya berubah menjadi sedikit lebih gelap karena larutan gula termasuk larutan basah. Selanjutnya, ambil kembali sedikit larutan ekstrak dari kunyit yang akan dicampurkan dengan larutan garam. Sangat terlihat bahwa larutan kunyit warnanya satu tingkat lebih cerah menjadi kuning. Dapat kita ketahui bahwa larutan garam termasuk larutan asam. Yang terakhir dari kunyit, kita ambil kembali sedikit ekstrak kunyit, lalu campurkan dengan larutan jeruk. Wow, sangat jelas ya. Di sini dapat kita ketahui dengan jelas bahwa ekstrak dari kunyit yang dicampurkan dengan larutan dari jeruk warnanya berubah menjadi lebih terang karena larutan dari jeruk mengandung banyak asam. Yang kedua, saya akan mencoba percobaan dengan menggunakan ekstrak dari bunga mawar. Ambil sedikit ekstrak bunga mawar, lalu campurkan dengan sedikit air. Yang terjadi di sini adalah warna dari ekstrak bunga mawar masih tetap. Berarti perubahan yang terjadi di sini merupakan basah karena air merupakan larutan basah.
sirih, warnanya berubah menjadi hijau atau menjadi gelap. Di sini dapat kita ketahui bahwa larutan dari kapur sirih merupakan larutan basah. Selanjutnya, kita kembali ekstrak dari bunga mawar, lalu kita campurkan dengan larutan cuka. Warna yang terjadi adalah warnanya semakin pink, dan larutan cuka termasuk larutan asam. Kita ambil kembali larutan ekstrak dari bunga mawar, lalu kita campurkan dengan larutan sabun. Perubahan yang terjadi di sini warnanya masih tetap dan agak sedikit butek karena larutan sabun termasuk larutan basah. Lalu ambil kembali larutan ekstrak dari bunga mawar, lalu campurkan dengan larutan gula. Perubahan yang terjadi di sini sangat jelas bahwa warna yang sebelumnya masih tetap. Dapat kita ketahui bahwa larutan gula termasuk larutan basah. Lalu ambil kembali ekstrak dari bunga mawar dan campurkan dengan larutan garam. Kita tambahkan sedikit lagi ekstrak dari bunga mawar. Warnanya agak sedikit lebih cerah karena larutan garam termasuk ke dalam larutan asam. Namun kandungan yang asam yang ada pada larutan garam sangat sedikit sehingga tidak mempengaruhi signifikan perubahan warna. Kita ambil kembali ekstrak dari bunga mawar. Tambahkan kembali sedikit. Lalu kita campurkan dengan larutan jeruk. Warna yang sebelumnya agak muda menjadi lebih tua karena larutan dari jeruk mengandung banyak asam. Percobaan yang terakhir yaitu dari indikator kulit manggis. Di sini kita mengambil sedikit ekstrak kulit manggis yang akan kita campurkan dengan air. Warnanya masih utuh. Di sini dapat kita ketahui bahwa larutan dari air mengandung basah. Kita ambil kembali sedikit larutan dari ekstrak kulit manggis. Kita campurkan dengan kapur sirih. Warnanya berubah menjadi hijau tua karena larutan dari kapur sirih mengandung atau termasuk ke dalam larutan basah. Ambil kembali ekstrak dari kulit manggis sedikit saja, lalu kita campurkan dengan larutan cuka. Wow, warnanya berubah menjadi kuning agak kecoklatan dari warna yang sebelumnya kuning agak keunguan. Di sini dapat kita ketahui bahwa larutan cuka termasuk ke dalam larutan asam. Selanjutnya kita ambil kembali larutan dari manggis. Kita campurkan dengan larutan sabun. Warnanya masih utuh, berarti larutan sabun termasuk ke dalam larutan basah. Selanjutnya, ambil kembali sedikit ekstrak kulit manggis dan campurkan dengan larutan gula. Warnanya agak sedikit gelap karena larutan gula mengandung atau termasuk ke dalam larutan basah.
berkekuningan cerah karena larutan garam termasuk ke dalam larutan asam. Ekstrak dari kulit manggis ini warnanya agak kekuningan karena kulit manggis yang digunakan masih muda. Yang terakhir, kita ambil kembali ekstrak dari kulit manggis. Lalu, kita campurkan dengan larutan jeruk yang mengandung banyak asam klorida. Warna dari yang sebelumnya gelap menjadi lebih terang karena larutan jeruk mengandung banyak asam sehingga dapat mencerahkan warna. Jadi kesimpulannya, hasil percobaan dari kelompok kami, indikator alami jika dicampur dengan air biasa menjadi basa, larutan cuka menjadi asam, larutan jeruk menjadi asam, larutan sabun menjadi basa, larutan garam menjadi asam, kapur sirih menjadi basa, dan larutan gula menjadi basa. Indikator buatan, lakmus merah jika dicampur air biasa menjadi basa, larutan cuka menjadi asam, dicampur dengan larutan jeruk menjadi asam, larutan sabun menjadi asam, larutan garam